Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Winara SSI MPD dan Bapak Syarial SPD MPD. Perkenalkan, saya Apriyanda dengan NIM 1233111045, mahasiswa PGSD Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning dengan masalah kontekstual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas 5 di SDN 102123 Dolok Merawan. Idealnya pembelajaran matematika di SD seharusnya berpusat pada siswa, aktif, kreatif, dan mampu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Namun, kenyataannya kondisi ini belum terwujud sepenuhnya di SDN 102123 Dolok Merawan, yang dimana berdasarkan data nilai UTS Matematika kelas 5, dari 32 siswa, sebanyak 18 siswa memperoleh nilai di bawah KKM, dan hasil wawancara dengan guru mengungkapkan bahwasannya siswa masih kesulitan menyelesaikan soal yang berbeda dari contoh yang diberikan guru, dan juga pembelajaran yang berjalan selama ini belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini mendorong peneliti untuk mencari solusi berupa penerapan model pembelajaran yang lebih inovatif, yaitu Problem Based Learning atau PBL dengan masalah kontekstual. Nah, model ini dipilih karena mampu melibatkan siswa secara aktif dalam pemecahan masalah secara nyata di lingkungan sekitar mereka, sehingga pembelajaran itu terasa lebih bermakna. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran PBL dengan masalah kontekstual terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SDN 102123 Dolok Merawan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh tersebut. Penelitian ini berlandaskan pada teori konstruktivisme Jean Piaget sebagai grand teori, yang dimana dinyatakan bahwasanya pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh siswa melalui 3 proses utama. Yang pertama asimilasi, yaitu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan lama, kemudian akomodasi, yaitu menyesuaikan pemahaman ketika menemukan konsep baru, dan ekuilibrasi, yaitu mencapai keseimbangan antara keduanya. Nah, model PBL adalah model pembelajaran yang menjadikan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar. Di dalam model ini, siswa itu terlibat aktif untuk mengidentifikasi masalah, berdiskusi, hingga menarik kesimpulan secara mandiri maupun secara kelompok. Langkah-langkah PBL itu ada orientasi pada masalah, organisasi kelompok, penyelidikan, presentasi hasil, serta evaluasi dan refleksi. Nah, PBL dalam penelitian ini diintegrasikan dengan masalah kontekstual, yaitu masalah yang bersumber dari benda-benda nyata di lingkungan sekolah seperti lemari kelas, bak air di kamar mandi, rak buku, dan ruang kelas itu sendiri. Pendekatan ini membuat siswa belajar konsep bangun ruang dan benda yang mereka kenal dan amati langsung. Kemudian hasil belajar yang difokuskan pada penelitian ini yaitu pada ranah kognitif, yaitu kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep matematika setelah mereka mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Sejumlah penelitian terdahulu mendukung efektivitas PBL, diantaranya penelitian oleh Nugraha dan Lestari tahun 2023 pada materi skala kelas 5, dan penelitian oleh Lestari tahun 2024 yang membuktikan bahwa PBL ini dapat meningkatkan hasil belajar lebih tinggi dibanding pembelajaran konvensional. Kemudian penelitian oleh Ningrum tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan rata-rata nilai dari rendah menjadi lebih tinggi, serta penelitian oleh Yuliartini tahun 2025 yang menggunakan PBL ini berbantuan video kontekstual. Nah, perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang tadi adalah integrasi masalah kontekstual yang langsung bersumber dari lingkungan sekolah siswa pada materi bangun ruang. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H1 terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran problem-based learning dengan masalah kontekstual terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SDN 102123 Dolok Merawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu atau quasi experimental design. Desain yang digunakan adalah one group pretest post-test design, yaitu satu kelompok eksperimen tanpa kelompok kontrol. Nah, desain ini dipilih karena di SD 102123 Dolok Merawan hanya terdapat satu rombongan belajar di kelas 5. Dengan desain ini, perubahan hasil belajar siswa dapat diketahui secara langsung melalui perbandingan nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Populasi sekaligus sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 102123 Dolok Merawan yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu sampling jenuh, yang dimana seluruh anggota populasi ini dijadikan sampel. Teknik ini dipilih karena jumlah populasinya kecil dan hanya terdiri dari satu kelas, sehingga penggunaan seluruh populasi dapat menghasilkan data yang lebih representatif. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes dengan menggunakan instrumen berupa soal tes pilihan ganda sebanyak 30 soal pada materi bangun ruang, dan tes ini diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pada pretest sebelum perlakuan dan post-test setelah perlakuan. Data yang dihasilkan itu bersifat interval dan diukur menggunakan skala pengukuran skor 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Selanjutnya ada teknik observasi, yaitu menggunakan instrumen berupa lembar observasi aktivitas siswa dalam bentuk checklist. Jadi lembar ini menggunakan skala Likert dengan skor 1 hingga 4 untuk mengukur tingkat keaktifan siswa selama pembelajaran dengan
PBL itu tadi berlangsung. Nah, data observasi ini bersifat ordinal dan diisi langsung oleh peneliti sebagai observernya. Sebelum digunakan, instrumen diuji melalui beberapa tahap. Yang pertama, validitas isi dilakukan melalui penilaian ahli atau expert judgment oleh dosen ataupun guru kelas 5 untuk memastikan kesesuaian soal dengan indikator pembelajaran materi bangun ruang tadi dan juga teori konstruktivisme JNPLC. Kemudian yang kedua, validitas empiris menggunakan korelasi produk momen person untuk menguji ketepatan setiap butir soal berdasarkan hasil uji coba. Nah, metode ini dipilih karena instrumen itu berbentuk data angka dan cocok untuk mengetahui hubungan skor per butir soal dengan skor total. Nah, kemudian yang ketiga, uji reliabilitas dengan KR20. Nah, dipilih karena sesuai untuk instrumen tes objektif pilihan ganda dengan skor dikotomi benar sama dengan 1, salah sama dengan 0. Nah, KR20 ini mengukur konsistensi seluruh butir soal secara keseluruhan. Kemudian uji daya pembeda digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap butir soal dalam membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah. Soal dengan daya pembeda yang negatif akan direvisi. Nah, kemudian ada uji tingkat kesukaran untuk mengkategorikan soal menjadi mudah, sedang, ataupun sukar. Nah, soal dengan tingkat kesukaran yang sedang itu lebih diutamakan karena lebih efektif mengukur kemampuan siswa. Kemudian analisis pengecoh. Nah, untuk memastikan setiap pilihan jawaban yang salah ini berfungsi untuk menarik siswa yang memang belum menguasai materi. Nah, pengecoh ini dinyatakan berfungsi apabila dipilih oleh 5% peserta tes. Data penelitian dianalisis melalui 4 tahap. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, yang dimana digunakan untuk menggambarkan data hasil pretest dan posttest secara umum melalui nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan persentase. Nah, dimana ini memberikan gambaran awal tentang kondisi belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan PBL. Kemudian ada uji normalitas dengan Lilliefors. Nah, ini digunakan untuk memastikan data ini berdistribusi normal sebelum dilakukan uji parametrik. Uji Lilliefors ini dipilih karena sampel penelitian relatif kecil, yaitu 32 siswa, dan lebih sesuai dibandingkan dengan uji normalitas lainnya. Kemudian uji N-gain digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dari pretest ke posttest. Nah, uji ini dipilih karena penelitian menggunakan desain one group pretest posttest tanpa kelompok kontrol, sehingga diperlukanlah alat ukur yang menunjukkan efektivitas perlakuan secara akurat. Yang terakhir, uji hipotesis dengan Piret Sample T-test dipilih karena penelitian ini menggunakan satu kelompok yang sama yang diukur 2 kali, yaitu pretest dan posttest. Nah, uji T berpasangan ini sesuai untuk data berdistribusi normal dan membandingkan 2 pengukuran pada subjek yang sama. Nah, apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model PBL dengan masalah kontekstual berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran problem based learning dengan masalah kontekstual berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di SDN 10123 Delok Merawan. Nah, dengan menerapkan model ini diharapkan siswa dapat belajar secara aktif, memahami konsep bangun ruang melalui pengalaman nyata, dan pada akhirnya dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.